Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 7 Maret 2022 sore. Seperti biasa kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners. Gagal menyalip pengendara motor bertabrakan dengan truk box perusahaan ekspedisi di Pal 9 Desa Air Limau Kabupaten Bangka Barat. Akibat laka lantas tersebut, Dartin, warga Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip, diketahui meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu truk yang terlibat mengalami rusak parah. Untuk informasi lebih lengkapnya dan juga bagaimana kronologi kecelakaan ini bisa terjadi akan dilaporkan rekan Rizky Irianda Palevi, jurnalis Bangka Post di sana. Silakan rekan Rizky. Iya, Dea. Sebelumnya terjadi kecelakaan lalu lintas pada Sabtu 5 Februari 2002 lalu, di mana satu unit truk box yang merupakan pengangkut ekspedisi atau barang-barang bertabrakan dengan satu unit sepeda motor di Jalan Pal 9 Desa Air Limau, Kabupaten Bangka Barat. Untuk kejadian tersebut diketahui terjadi sekitar pukul 1.30 dini hari. Dari keterangan Kasat Lantas Polres Bangka Barat, Ibtu Santuri membeberkan terkait kronologi yang membuat pengendara sepeda motor yang mengendarai motor Fish Air meninggal dunia di lokasi kejadian. Jadi diketahui pengendara motor yakni Dartin warga Desa Mayang saat sebelum kejadian melaju dari arah Pangkal Pinang menuju Mentok. Namun sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara sepeda motor diketahui hendak menyusul satu mobil yang berada di depannya. Namun saat hendak menyusul mobil yang berada di depan, Dartin yang masuk di jalur berlawanan tiba-tiba tertabrak oleh truk pengangkut logistik yang juga melaju dari arah berlawanan. Diketahui pada saat kejadian untuk kondisi di daerah tersebut memang minim cahaya dikarenakan memang tidak ada lampu jalan di sekitar lokasi tersebut. Jadi kiri kanannya pun hutan, tidak ada rumah warga. Selain itu juga pada saat itu kondisinya juga memang sedang hujan lebat. Jadi sehingga tentunya dengan kedua kondisi tersebut juga membuat tabrakan yang berujung maut tersebut juga kian tak terelakkan. Untuk akibat dari kecelakaan tersebut juga pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan untuk truk logistik mengalami rusak parah terutama di bagian depan ringsek parah, ringsek serta kaca di bagian sopir di sebelah kanan juga pecah. Selain itu juga untuk kondisi mobil juga masuk ke selokan di sisi jalan. Dea. Baik. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Bangka Barat, Ibtu Sianturi terkait insiden ini selengkapnya. Pada hari Sabtu kira pukul 1 dini hari ya, TKP di Pal 9 Desa Air Limau itu juga kejadiannya antara sepeda motor dengan mobil truk box ya. Dari keterangan dari supir, sepeda motor menyalip mobil di depannya ya. Sepeda motor menyalip mobil di depannya, tidak mengantisipasi dari arah berlawanan ada mobil light truck ya, karena saat itu kondisi hujan lebat sehingga kemungkinan dia kecepatan cukup tinggi, memotong menyalip kendaraan depannya dan terjadi kecelakaan dengan mobil dari arah berlawanan. Untuk kondisi korban masih dalam keadaan meninggal di TKP. Kita bergeser ke Belitung, Tribuners. Buaya berukuran sekira 2 meter tertangkap warga di perairan Laut Tanjung Pandan pada Minggu 6 Maret kemarin. Buaya itu kali pertama dilihat oleh pencari udang bernama Aho. Aho kemudian menginformasikan kepada warga lain dan berusaha menangkap buaya tersebut. Informasi lebih detailnya akan disampaikan jurnalis Pos Belitung, ada Disa Aryadi di sana. Silakan rekan Disa. Baik, betul sekali Dea. Buaya berukuran sekitar 2 meter Minggu tadi malam sekitar pukul 9 ataupun pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat muncul di perairan Tanjung Pandan, Belitung. Kali pertama buaya ini dilihat oleh warga bernama Aho yang sedang mencari udang.
Setelah melihat buaya tersebut, Aho langsung berjalan ke darat dan memberi informasi kepada warga sekitar tentang kemunculan buaya tersebut. Tidak lama kemudian, warga yang mengetahui adanya buaya ini langsung menangkap buaya tersebut dengan sejumlah peralatan seadanya seperti kayu. Kemudian buaya tersebut dibawa ke darat dan diikat serta bagian muka ditutup menggunakan karung. Warga yang mengetahui tentang kemunculan buaya ini langsung berbondong-bondong untuk melihat dan mengetahui kondisi buaya tersebut. Satu di antaranya warga yang mengetahui itu bernama Ricky. Ia sempat membuka karung berwarna putih yang menutupi buaya tersebut dan sempat menyiram bagian kepala buaya tersebut dengan air. Dalam kondisi itu, buaya yang dalam keadaan luka pada bagian kepala dan badan ini masih dalam keadaan hidup. Namun dari informasi yang kami dapat pada hari ini, buaya tersebut sudah dievakuasi oleh tim BPBD dan Damkar Kabupaten Belitung untuk dievakuasi dan diobati terlebih dahulu oleh dokter hewan. Kemudian buaya ini sementara masih berada di kantor BPBD dan Damkar untuk kemudian dikembalikan ke habitatnya, yaitu di area yang jauh dari pemukiman warga. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Disa. Dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Ricky, seorang warga setempat terkait penangkapan buaya ini selengkapnya. Itu pun orang nyulo bang ketemu buaya tuh. Jadi tidak lama pas ada itu orang nyulo itu meritahu kan biak kampung. Udah meritahu kan biak kampung, biak nih langsung datang. Aku melihat buaya di situ. Pas dekat situ, begitu datang ada biak. Mulai enggak mulai buaya tuh. Cuman itulah biak karena takut tuh kalau kan ngeliat buaya kan langsung dipukul ya biak. Nah gitulah pas udah dipukul baru dia ikat biak dipasok ditaruh di darat. Oh, terus abang nemu ya tadi ya? Nah itulah enggak aku nemu ya, aku nyebut biak janganlah dibunuh buaya lagi kecil gini. Masih ngeliat ya. Abang terus setelah abang nemu ya, abang apa ya tadi buaya bang? Itulah aku buka kan pas udah ditutup gitu kan ngasih ngeliat ya, ngeliat di lab udara gitu aku buka. Dari itu aku siram untuk pagi hidup. Nah itulah jadi nyerobek itu nak mukul nak 2 ekor aku suruh robek itu ke rumah kidukun nak nyakap ya. Oke. Baru dilepas lagi bang ya sekarang Pas bang? lagi dari Kira-kira jam berapa tadi bang? jam 9 dibuat nah bang. Kejadian bang. Sebelumnya bang sering timbul atau gimana bang? Jarang timbul baru inilah. Baru inilah di sini bang buaya itu ya? Baru inilah buaya ini timbul. Ini air laut dah bang ya? Iya air laut. Oke. Kemungkinan buaya ini dari mana bang? Dari pasar lah ini, buaya Dari pasar nih. Oke. Kabar berikutnya datang dari Sulawesi Utara. Warga Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan 1 Manado yang kerap disebut Kampung Argentina akan segera direlokasi. Pasalnya kampung tersebut sering menjadi lokasi langganan banjir. Warga pun menyambut hangat wacana tersebut. Dan informasi lebih lengkapnya terkait relokasi Kampung Argentina ini akan dilaporkan rekan Arthur Rompis, jurnalis Tribun Manado. Silakan rekan Arthur dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Dea dan Tribuners. Jadi ini di Kota Manado selama beberapa hari terakhir terjadi sejumlah bencana banjir dan longsor. Dan banjir ini terjadi di sejumlah titik di Kota Manado dan salah satu titik terparah adalah di Kampung Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan 1 ini yang kerap disebut sebagai Kampung Argentina. Jadi Tribuners, ini memang wacana untuk diadakan relokasi sudah berlangsung cukup lama, namun kembali menguat lagi pasca bencana banjir yang cukup besar ini. Dan relokasi itu terjadi di sejumlah titik di mana banyak sekali rumah sudah dibangun di tepi bantaran sungai, dan salah satu titik tersebut adalah di Kampung Ternate Tanjung ini. Jadi ini Kampung Ternate Tanjung yang letaknya memang bersebelahan dengan sungai, jadi rumah-rumahnya hanya terpisah jarak beberapa meter saja dari bantaran sungai. Makanya di sini kerap kali terjadi banjir. Jadi sudah tak terhitung lagi banjir yang terjadi di kelurahan ini. Jadi ini banjir sudah menjadi salah satu budaya dari warga karena memang sudah sangat menyatu dengan kehidupan. Namun meski demikian, ada kerinduan juga bagi warga untuk bisa lepas dari penderitaan banjir.
Dan karena itulah warga menyambut dengan sangat baik, sangat antusias wacana relokasi ini. Jadi tadi saya melakukan wawancara dengan sejumlah warga dan ketua lingkungan setempat. Jadi mereka sangat antusias jika memang diberi kesempatan oleh pemerintah untuk melakukan relokasi. Jadi sebelumnya sudah berlangsung pertemuan dengan antara warga dengan perwakilan dari Pemprov, Pemkot Manado maupun Balai Sungai, dan warga sudah mendengarkan tentang rencana relokasi itu dan syarat-syaratnya, dan warga sudah setuju dengan rencana relokasi tersebut. Demikian dia. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan yang sudah didapatkan rekan Arthur di lokasi bersama Ketua Lingkungan Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan 1 Manado, Motar Sawotong selengkapnya. Nah, keadaan sekarang sudah terakhir 4 hari ini yang kita kerja bakti bersama dengan masyarakat. Alhamdulillah sebagian sudah bersih, tinggal 1 rumah hari ini yang kita kerjakan. Kemudian sudah ini ya, katanya sudah melakukan pendataan keluarga yang rumahnya kerusakan atau seperti apa? Nah, sekarang ini mudah-mudahan pendataan ini selesai hari ini, karena beberapa yang kita temui warga untuk mengambil KK, mereka bilang tunggu ketua lagi ada tataruh di mana karena banjir. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan hari ini selesai pendataan untuk EPD dengan dinas-dinas terkait. Pelaku yang membuang mayat perempuan di Jalan Cisaraten Kulon 3, Kecamatan Arjamani, Kota Bandung, Jawa Barat diringkus polisi. Polisi menyebut ada 2 pelaku yang diamankan. Korban diketahui bernama Risna Apriliandini, asal Cilenyi, Kabupaten Bandung. Nah, rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, Nasmi Abdurrahman, akan melaporkan selengkapnya. Silakan dengan laporan Anda, rekan Nasmi. Ya, selamat sore dia dan Tribuners dimanapun Anda berada. Pada Kamis pekan lalu, warga di kawasan Arjamani digegerkan dengan penemuan mayat perempuan tanpa identitas oleh warga sekitar. Dan warga bernama Irma itu menemukan mayat saat dia akan pergi ke pasar pada pagi hari. Oleh Irma kemudian temuan itu dilaporkan kepada suaminya, dan oleh suaminya kemudian dicek dan ternyata itu merupakan sosok mayat, dan akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama setelah penemuan itu, pihak kepolisian dari tim Inafis dan TNI mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi korban. Dan setelah dilakukan evakuasi, kemudian dilakukan otopsi bahwa diketahui korban bernama Risna Apriliandini, warga Cilenyi, Kabupaten Bandung. Kemudian pada mayat korban juga ditemukan luka pada bagian leher dan kaki. Setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dan kemarin, polisi berhasil mengamankan pelaku berinisial D dan rekannya berinisial G. Nah, diketahui bahwa pelaku dengan korban ini sempat menginap di sebuah hotel Melati, kemudian terlibat cekcok hingga akhirnya pelaku mencekik korban hingga meninggal dunia. Kemudian oleh pelaku, korban akan dibuang di satu tempat dan dibantu oleh pelaku lain berinisial G. Oleh G dan D ini, korban mayat perempuan itu sempat dibawa berkeliling kota Bandung untuk mencari tempat yang pas untuk dilakukan pembuangan mayat tersebut. Dan hingga saat ini belum diketahui apa penyebab korban dan pelaku ini terlibat cekcok hingga akhirnya pelaku menghabisi nyawa korban. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, rekan Nasmi di lokasi sudah berhasil mendapatkan keterangan dari saksi bernama Irma. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Sekitar jam 6:30 pagi-pagi ya, saya kan mau ke warung. Saya sempat mau ke warung sebelah situ, di depan rumah itu saya balik lagi karena ingat kompor belum dimatiin. Pas ngelewat ke sini, saya lihat kayak gundukan sampah baju gitu. Cuma pas dilihat-lihat lagi kok ada kakinya, jadi saya lari lapor suami yang ada di sana di rumah.
Terus suami juga pas lihat betul ada itu gitu, ada yang di situ. Terus suami lapor ke satpam banyak ke sini. Tadi mayatnya perempuan, Bu? Kalau dilihat sih kan saya yakin perempuan itu karena ada tas perempuan gitu, tapi saya nggak lihat mukanya gimana gitu. Pakai hijab atau gimana? Kenapa? Pakai hijab atau gimana korbannya? Pakai hoodie, kayak jaket hoodie gitu. Nggak pakai kerudung? Nggak tahu, saya kurang tahu ya. Tadi ada bercak darah atau apa gitu? Kalau yang dengar-dengar saya kan nggak berani lihat ya, katanya sih nggak ada. Tapi warga sini pastikan itu bukan warga sini ya? Kurang tahu, Pak. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melepas kepulangan 26 PMI dari Ukraina ke daerah asal mereka. Selengkapnya sesaat lagi hanya di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa. Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Benny Ramdhani melepas kepulangan 26 PMI ke daerah asal mereka, yaitu Bali pada hari ini Senin 7 Maret 2022. Para PMI tersebut dipulangkan setelah melakukan karantina di Wisma Pasar Rumput, Manggarai, Jakarta selama 5 hari. Informasi selengkapnya akan dilaporkan jurnalis kami di lapangan, adalah Risati Dia Utami di sana. Silakan dengan laporan Anda, rekan Laras. Ya, selamat sore Mei. Di sini jurnalis Rasati Dia Utami melaporkan langsung dari kawasan Jakarta Selatan. Jadi tadi siang, Kepala BP2MI Benny Ramdhani baru saja melepas kepulangan 26 PMI ke daerah asal mereka yang di Bali pada Senin 7 Maret 2002 ini. Jadi para PMI tersebut dipulangkan setelah melakukan karantina di Wisma Pasar Rumput, Manggarai kurang lebih selama 5 hari. Kepala BP2MI mengatakan para PMI yang pulang ke daerah asal hari ini telah divaksin lengkap sehingga mereka hanya harus menjalani masa karantina selama kurang lebih 5 hari. Sebelumnya ada 30 PMI yang pulang dari Ukraina, namun 2 PMI dinyatakan positif setelah menjalani tes di Jakarta. Lalu para 2 PMI yang dinyatakan positif harus ditunda kepulangannya sampai mereka dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sedangkan PMI lainnya dipulangkan ke daerah asal mereka di Cilacap. Sebanyak 22 PMI yang dipulangkan hari ini akan diterbangkan dengan pesawat AirAsia QZ7518 dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 16.35 dan diperkirakan tiba di Denpasar pada pukul 19.25 waktu Indonesia Tengah. Di Bali nanti para PMI yang pulang pada hari ini akan dijemput oleh Dinas Ketenagakerjaan Bali dan perwakilan pemerintah kota dari para PMI. Kepala UPT Bali dan Polda Bali juga direncanakan akan menjemput para PMI dari Ukraina ini. Benny mengatakan evakuasi WNI dari Ukraina hingga kembali ke daerah asal merupakan hasil kerja kolaborasi antara kementerian dan lembaga pemerintah terkait. Dimulai dari perintah Presiden RI Joko Widodo kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga Kepala BP2MI dan KBRI di Kiev dan Bucharest serta di Polandia. Benny juga mengingatkan pentingnya para PMI yang ingin bekerja di luar negeri agar pergi menggunakan jalur resmi sehingga mencegah tindakan kekerasan hingga kondisi genting yang bisa sewaktu-waktu menimpa para PMI seperti yang terjadi pada para PMI yang bekerja di Ukraina. Sehingga pemerintah dapat melakukan tindakan cepat dan membantu untuk menyelesaikan proses hukum maupun proses evakuasi para PMI. Benny juga mengatakan pemerintah masih akan terus berupaya melakukan evakuasi WNI yang masih ada di Ukraina saat ini. Jadi di akhir sambutannya Kepala BP2MI juga mengucapkan terima kasih atas segala upaya dan kerja keras lintas lembaga
yakni Kementerian Luar Negeri, KBRI Kiev, KBRI Warsawa, KBRI Bucharest, KBRI Moskow, Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, pihak otoritas bandara, KKP bandara, maskapai Garuda Indonesia, dan seluruh pihak yang telah membantu melakukan penjemputan dan evakuasi TNI yang berada di Ukraina. Dan berikut ada keterangan dari pihak terkait selengkapnya. Untung aku menangkap. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Nasib nahas dialami almarhum Hafiz, bocah berusia 15 bulan di Kabupaten Pangandaran. Bocah yang belum genap 2 tahun itu meninggal dunia seusai tenggelam di kolam ikan. Hafiz diketahui tenggelam di sekitar tempat tinggalnya di wilayah Dusun Anggaraksan, Desa Maruyungsari, Kecamatan Pandaherang. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan wartawan Tribun Jabar, Patna, yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Patna. Ya, Tribuners, selamat sore dia. Sore ini saya sendiri ya melaporkan langsung dari kejadian yang menimpa seorang bocah ya yang masih balita berusia 15 bulan yang kemarin sore sekitar jam atau pukul 17.30 mengalami kejadian naas. Dia mengalami tenggelam ya saat ditinggalkan oleh sang kakek saat dia membeli susu ya, saat sang kakek membeli susu, dan ketika pulang dan dicari-cari oleh sang kakek sempat tidak ada, dan dicari kemudian di sekeliling sekitar rumah sang kakek, anak tersebut atau bocah tersebut sudah terlihat tangannya ya. Kalau di sini istilahnya mengacung ya, sudah di dalam kolam ikan. Dan sebelumnya Tribuners, bocah tersebut yang masih berusia 15 bulan sudah lama ya sejak lahir ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya sampai saat ini juga cerai dan hanya tinggal bersama kakek dan neneknya. Dan hingga disemayamkan tadi pagi ya sekitar pukul 8, orang tuanya tidak bisa menghadiri, termasuk ibunya yang salah satu ibunya yang ibu tiri yang berada di Lampung tidak bisa menghadiri pemakaman tersebut. Dan kini jenazah bocah tersebut atas nama Hafiz telah dimakamkan, dan pihak keluarga juga sudah mengikhlaskan untuk segera dimakamkan di TPU terdekat di wilayah Dusun Anggaraksan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih rekan Patma untuk laporan Anda dari Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Seorang oknum pegawai sipir rumah tahanan di wilayah Lampung berinisial DA terlibat penyalahgunaan narkoba. DA diduga terlibat pesta narkotika jenis sabu bersama 4 orang rekannya pada Rabu 2 Maret petang lalu. Kini DA dan 4 orang rekannya berinisial MHS, YBK, dan YB dan juga RH diamankan jajaran Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Joviter Husin, wartawan Tribun Lampung di sana. Baik, silakan rekan Joviter dengan laporan Anda. Ya, baik, dia bisa saya sampaikan pengungkapan ini sendiri dilakukan jajaran Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung pada Rabu pekan lalu,
di mana saat itu berawal dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di wilayah Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Dari laporan tersebut, jajaran Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung langsung melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan selanjutnya aparat kepolisian menemukan atau mendapati kelima orang tersangka sedang melakukan pesta narkoba jenis sabu di sebuah rumah di wilayah Teluk Betung Barat. Dari hasil penggeledahan pun aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa sabu seberat sekitar 0,35 gram, alat hisap dan timbangan digital. Saat ini kelima tersangka adapun berinisial DA, MHS, YBP dan YK langsung diamankan di Polresta Bandar Lampung. Untuk diketahui sendiri bahwa oknum sipir tersebut berinisial DA saat ini masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui asal dari barang haram tersebut. Pihaknya juga menyatakan bahwa dua tersangka lainnya tidak dilakukan penahanan karena tidak terlibat langsung dalam peredaran narkoba tersebut. Demikian deh. Terima kasih rekan Joviter. Dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama Kompol Gigi Andri Putranto selaku Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung. Berikut liputan lengkapnya. Siang rekan-rekan semua, mohon maaf menunggu terkait pengungkapan Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung. Jadi memang ada mekanisme yang harus kita lakukan. Jadi hari ini di Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung melakukan press release ya terkait pengungkapan kasus tindak pidana sabu ya, yang dilakukan oleh oknum sipir yang ada di rutan di wilayah Lampung. Jadi dalam pengungkapan kasus ini pelanggaran yang tindak pidananya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi kronologisnya tim opsional Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 2 Maret ya 2 Maret 2022 jadi mendapatkan informasi dari masyarakat ya adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut, kemudian melakukan penyelidikan di sebuah rumah, tepatnya di Jalan Banten KP 40 nomor 02 LK 2 Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Jadi tempat tersebut dilakukan penyalahgunaan narkotika sekitar pukul setengah 6 sore dilakukan penangkapan oleh tim opsional Satres Narkoba. Jadi kita mengamankan 5 orang tersangka ya berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh penyidik Satres Narkoba. Jadi tersangka itu berinisial DA, MHS, JBK, JB dan F. Masyarakat di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat digegerkan dengan penemuan janin bayi di sungai. Penemuan itu tepatnya di aliran sungai Jembatan Pengabiran Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Janin itu pertama kali dilihat oleh warga yang sedang memancing ikan di aliran sungai. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan wartawan Tribun Padang, ada Rezi Azwar yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Rezi. Iya dia, ini ada penemuan janin bayi, tepatnya di RT 3 RW 19, tepatnya di aliran sungai di Jalan Ampalu Raya, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Penemuan janin ini tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 17:15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana awalnya ada salah satu warga yang sedang memancing ikan di aliran sungai ini, namun menemukan janin bayi yang tersangkut di bebatuan di aliran sungai ini, namun dilaporkan kepada RW setempat, di mana rumah RW ini berdekatan dengan lokasi penemuan tersebut, dan pihak RW bersama warga melihat kalau memang benar ada penemuan janin bayi, dan selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian dari Polsek Lubuk Begalung, dan turun
petugas piket dan juga turun tim identifikasi dari Polresta Padang pada hari itu. Dan janin bayi tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sampai hari ini janin bayi tersebut masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Padang dan belum dikuburkan sampai hari ini karena masih dalam pemeriksaan. Terkait kasus ini, penemuan janin ini, pihak kepolisian dari Polsek Lubuk Begalung masih melakukan penyelidikan sampai hari ini. Jadi belum diketahui siapa orang tua dari janin tersebut. Sedangkan untuk perkiraan umur usia kandungan bayi yang ditemukan ini diperkirakan 6-7 bulan. Namun untuk janin ini diperkirakan sudah berada di dalam aliran sungai dalam waktu beberapa hari. Sehingga bagian tubuhnya sudah lunak begitu dia. Baik, dan Tribuners terkait penemuan janin bayi ini rekan Rezi sudah mendapatkan keterangan dari Ketua RW 19 Pangambiran Ampalu, Zulkarnaini. Selengkapnya kami tampilkan. Penemuan janin itu kapan? Hari Sabtu kira jam 5.15. Jadi kebetulan yang menemunya itu kan adalah orang yang memancing ikan di sini. Kebetulan saya sebagai RW lewat sini kan, saya lihat ditanya apa, ini ada apa-apa dah. Saya dekati, ya memang ada bayi yang dibuang. Diperkirakan berumur 6 bulan atau 7 bulan lah. Kalau usia kandungannya Pak? Usia kandungannya. Jadi kami atas namanya RT, RW di lingkungan RW 19 ini, lalu kami peduli dengan lingkungan kami ya. Di pulang masyarakat ramai antusias melihatnya, sungguh macet di sini. Di pulang kita laporan ke Polsek Lubuk Begalung, datang tim dari Polsek untuk mencek kebenarnya bayi ini. Dia memang bayi dan koordinasi dia dengan bagian isum identifikasi. Kemudian datang sini dari Poltabes, langsung jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Tribuners, kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya dari Sulawesi Tenggara. Seorang pembalap asal kota Kendari bernama Kuntet Kalisa meninggal dunia seusai mengalami kecelakaan. Kuntet Kalisa mengalami kecelakaan saat melakoni balapan di ajang Lade Muhammad Aswin atau LMA Cup 1 Road Race Open Championship 2022. Kompetisi balap motor itu digelar di sirkuit sarana olahraga Laude Pandu Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sultra. Informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Sultra, ada Fadli Aksar yang akan melaporkan. Silakan rekan Fadli. Ya baik,
Tribuners, seorang pembalap asal Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kuntet Khalisa atau bernama lengkap Maulana Dwi Cahya, mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia saat mengikuti kompetisi road race di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kuntet Khalisa mengalami kecelakaan dan menabrak pohon saat berada di tikungan 4 dalam laga final road race di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Khalisa sendiri sempat dibawa ke rumah sakit saat insiden kecelakaan itu, namun nyawanya tidak sempat tertolong. Kemudian Kuntet Khalisa selanjutnya dibawa ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menuju ke rumah duka. Selanjutnya pembalap yang kerap mengharumkan nama Sulawesi Tenggara di daerah lain ini dimakamkan pada siang hari ini di tempat pemakaman umum Kota Kendari, tepatnya di TPU Penggolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan saksi mata bahwa penyebab Kuntet Khalisa mengalami kecelakaan sendiri pada saat itu karena sirkuit saat itu digenangi air karena dalam kondisi hujan. Pada saat Kuntet memimpin balapan berada di nomor 1, Kuntet kemudian menginjak atau melewati genangan air di sirkuit tersebut, sehingga wajahnya atau helm yang dikenakan itu terkena air dan dia pandangannya tidak terkonsentrasi sehingga motornya kemudian terselip dan keluar jalur. Nah, di sebelah jalur, sirkuit ada pohon berdiri, kemudian langsung menabrak pohon tersebut dan kemudian terjatuh. Saat terjatuh sebenarnya para tim dari Kuntet ini sempat berupaya untuk menyelamatkan Kuntet Khalisa sendiri. Namun karena kurangnya tim medis sehingga tim kemudian memanggil ambulans dan membawa pembalap asal Kendari ini ke rumah sakit LM Baharudin untuk mendapat penanganan medis. Namun setiba di rumah sakit, Kuntet sendiri sempat sadar sekitar 10 menit, namun kemudian nyawanya tak bisa diselamatkan sehingga Kuntet dinyatakan meninggal dunia pada saat itu. Berikut, Dea. Baik, terima kasih rekan Fadli. Dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama saksi mata kejadian bernama Anton selengkapnya. Tandingan itu? Ya, pertama itu dia itu jatuh di R1. Pas jatuh R1 dia masih sempat bangun untuk memburu. Dia pas memburu mau lanjut, pas sudah putar balik dia sudah gaspol motornya. Pas dibelokan sudah gantung itu, sudah kejadiannya. Dia itu hanya tergelincir, terus dia hantam pohon. Dia hantam pohon, dia tak putar kebaling-baling, dia hantam pohon sebelah lagi. Lalu itu langsung terbaring, langsung kami bantu angkat, saya kasih napas buatan, lalu itu dia langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi kondisi pada saat balapan seperti apa? Apakah memang suasana yang masih memang layak atau seperti apa? Ya kalau mungkin suasananya ya memang lagi hujan keras itu. Kalau Marumi kejadiannya memang tabrakannya seperti apa? Apakah memang dia jatuh sendiri atau bagaimana itu? Dia jatuh sendiri. Iya. Dia jatuh sendiri. Calon tentukan dia hantam pohon pertama, itu pohon pertama patah. Dia habis itu dia hantam lagi pohon kedua. Tapi kan dengan kondisi seperti itu, beberapa tim juga sudah meminta untuk pertandingan ditunda. Nah, seperti apa? Apa memang ditunda pada saat itu atau bagaimana? Itu tergantung apa seperti balap. Berarti masih lanjut balapan pada saat itu setelah dibawa ke rumah sakit itu di-stopkan dulu, dengar kabar. Pas ada kabar bahwa almarhum sadar masih bisa dilanjutkan kembali untuk race. Pas selesai race MP5 ada kabar bahwa almarhum sudah meninggal. Setelah itu kami tutup event, minta tutup.
Pengemudi ojek online Kota Semarang yang tergabung di dalam Driver Online Bergerak Jawa Tengah menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur Jawa Tengah pada hari ini Senin 7 Maret 2022. Aksi turun ke jalan ini meminta Gubernur Jawa Tengah untuk bisa lebih memperhatikan nasib para driver online. Laporan lengkapnya akan dilaporkan oleh reporter kami dari Tribun Jawa Tengah, ada Hermawan Endra. Silakan rekan Hermawan dengan laporan Anda. Baik dia dan juga saudara, tadi pagi sekitar pukul 9, pengemudi driver online yang tergabung dalam Driver Online Bergerak Jawa Tengah menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka merupakan pengemudi ojek online baik itu roda 2, juga roda 4 dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Dalam orasi mereka meminta pemerintah daerah Jawa Tengah agar lebih memperhatikan nasib driver online. Kemudian meminta Gubernur Jawa Tengah, yakni Bapak Ganjar Pranowo, untuk merumuskan peraturan daerah terkait penyesuaian tarif yang saat ini dirasa tidak sesuai dari 4 aplikator yang ada. Mereka juga menuntut agar Ganjar Pranowo dan pemerintah daerah Jawa Tengah bisa lebih memperhatikan kesejahteraan, kenyamanan, keamanan warga yang sebagai driver online, karena saat ini masih dirasa sangat minim. Selain itu, mereka meminta pihak Disnaker Trans daerah Jawa Tengah bisa memasukkan mereka ke dalam BPJS Ketenagakerjaan, karena mereka menilai driver ojek online juga termasuk buruh harian lepas yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Setelah menyampaikan orasi di depan kantor Gubernur, 10 perwakilan pendemo masuk ke dalam kantor Gubernur untuk melakukan mediasi. Mereka diterima oleh Sekretaris Daerah Jawa Tengah, dan mediasi menghasilkan kesepakatan bahwa dalam 7 hari ke depan, Dinas Perhubungan selaku mediator akan mengundang para aplikator untuk menyampaikan keinginan para driver. Selanjutnya nantinya akan diupayakan untuk mencari win-win solution agar terjadi kesepakatan untuk penyelesaian tuntutan dari para driver online ini. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Hermawan Endra untuk laporan Anda dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke Kalimantan Utara. Seorang anak diperkirakan berusia 12 tahun bernama Nabila Asyakib ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 6 Maret kemarin. Nabila Asyakib meninggal pasca dikabarkan tenggelam di embung Bengawan yang berlokasi di Kelurahan Juwata Laut. Informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan Andi Pausiah, reporter Tribun Kaltara di sana. Silakan dengan laporan Anda, rekan Andi Pausiah. Ya, baik rekan Dea. Ya, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar sekali Tribuners, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 kemarin, seorang anak diperkirakan berusia sekitar 12 tahun bernama Nabila Asyakib ditemukan tak bisa diselamatkan oleh warga pasca tenggelam di embung Bengawan yang dimana waktunya kejadiannya sekitar pukul 9.45 WITA hingga pukul 10.46 WITA. Memang sebelumnya sempat beredar video warga saat itu sedang berusaha melakukan pertolongan pertama kepada anak tersebut. Adapun dalam hal ini Tribun Kaltara mencoba untuk mencari tahu penyebab anak tersebut mengalami tenggelam, karena memang sebelumnya sudah ada papan peringatan dan pelarangan untuk dilarang masuk dan beraktivitas di area embung. Dikatakan Sanusi, penjaga embung Rawasari di Kelurahan Juwata Kerikil RT 1, memang pada pukul 7.30 kemarin posisinya ada rombongan anak, diperkirakan mereka adalah salah satu santri yang ada di pesantren di wilayah tersebut yang lokasinya tak jauh dari wilayah Bengawan tersebut, datang ke embung Bengawan, dan sempat Sanusi mempertanyakan untuk apa kedatangan mereka ke lokasi embung, dan oleh mereka menjawab bahwa akan melakukan olahraga, dan pada saat itu Sanusi juga mengingatkan dan melarang untuk memasuki embung, dan oleh mereka sudah mengiyakan dan hanya akan beraktivitas di luar, melakukan olahraga di luar. Namun lalu pada pukul 10
pihaknya menerima informasi dari operator petugas PDAM di Embung bahwa ada kejadian anak tenggelam. Posisinya pada saat itu dia masih berada di bagian hulu Embung untuk melakukan controlling, dan pada saat tiba di lokasi TKP anak tersebut sudah dinyatakan sudah tak bisa diselamatkan lagi dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Adapun setelah ia mencari tahu informasi yang ia terima, anak tersebut memang tidak berenang, namun memang informasinya anak tersebut ingin membersihkan diri di embung, dan posisinya kemungkinan diduga tergelincir dan akhirnya tenggelam. Dan memang posisinya pada saat itu juga baru terjadi hujan. Kemudian dikatakannya dengan kasus ini ia juga meminta ia akan melakukan evaluasi agar lebih diperketat lagi penjagaan di lokasi embung tersebut. Ini sudah tercatat 2 kali anak tenggelam di dalam embung Bengawan. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Andi, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara bersama penjaga embung Bengawan, Sanusi selengkapnya. Sama pembimbingnya itu tadi pagi, tolong jangan, saya tidak izinkan di dalam embung. Oh, kami di luar aja bilangnya. Jadi di luar sinilah dia, Pak. Oke, tetapi saya minta tolong jangan menghambur sampah, jangan mengoperasikan barang-barang yang ada. Silahkan latihan kalau di luar, olahraga. Ya, bilangnya. Ujung-ujung kan masuk juga rupanya. Nah, ini sudah kita peringatkan, tidak mau mengindahkan, akibatnya ya sudah begini, Pak. Jam berapa tadi kejadiannya, Pak? Jam 9.45. 9.45, Pak ya? Ya. Korbannya itu perempuan kan laki-laki, Pak? Laki-laki. Korbannya itu? Korbannya kan? Ya, laki-laki. Ya. Tadi dari rombongan mana, Pak, yang datang ke sini, Pak? Dari pesantren Jalan Bengawan itu loh, Pak. Oh, dari pesantren, Pak. Jadi santri tadi yang tenggelam, Pak ya? Ya, Yayasan Muhammadiyah itu. Oh, jadi selanjutnya dibawa kemana, Pak, tadi, Pak, korban? Konon ceritanya katanya anak dari Tanjung. Dibawa ke Tanjung Selor. Selor, Pak ya? Iya. Wali Kota Palu Hadianto Rashid meresmikan lapak pedagang bagi pelaku UKM di Kecamatan Palu Selatan. Lapak UKM ini bertempat di Jalan Abdul Rahman Saleh, Kelurahan Biro Buli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada hari ini, Senin 7 Maret 2021 pagi. Selengkapnya dan juga bagaimana situasi kegiatan ini akan dilaporkan rekan reporter Tribun Palu, ada Alan Syahrir yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Alan dengan laporan Anda. Ya, rekan Dea, memiliki lapak berkonsep modern dan jauh dari kesan kumuh merupakan impian semua pelaku UKM. Begitu pula yang dirasakan oleh pemilik lapak di Jalan Abdul Rahman Saleh bernama Asma Yulifa. Asma Yulifa sangat senang menempati lapak barunya yang baru saja diresmikan oleh Wali Kota Palu Hadianto Rashid Senin pagi tadi. Menurutnya dengan adanya lapak berkonsep modern ini tentunya akan menarik pengunjung lebih banyak untuk datang membeli dagangannya. Asma Yulifa merasa terbantukan dengan adanya lapak berkonsep modern tersebut. Di mana juga Asma Yulifa menceritakan bahwa dahulu ia sering berpindah-pindah berjualan dengan menggunakan lapak dari kayu bekas yang terlihat kumuh dan usang, sehingga dirinya acap kali merasakan penertiban oleh Satpol PP. Namun kini pedagang nasi rawon itu berkesempatan menempati lapak yang bersih serta berkonsep modern. Terlebih Asma Yulifa berjualan menggunakan lapak baru itu tanpa dipungut biaya sepeser pun oleh pemerintah Kota Palu. Sementara itu, Camat Palu Selatan Gunawan mengharapkan dengan adanya lapak baru itu, usaha UMKM lebih menggeliat lagi di Kecamatan Palu Selatan, sehingga tidak hanya membantu perekonomian warga, namun juga dapat menarik minat wisatawan untuk datang ke Kota Palu. Gunawan menambahkan, kini pengunjung merasa lebih nyaman saat berbelanja atau makan di lapak berkonsep modern tersebut. Dan Gunawan juga menuturkan bahwa lapak berkonsep modern ini akan dibangun di beberapa titik di Kecamatan Palu Selatan. Namun untuk saat ini masih dilakukan identifikasi di mana saja tempat yang akan dilakukan pembangunan lapak modern tersebut. Kemudian dilaporkan ke
kepada dinas terkait untuk segera dibangunkan lapak yang lebih bagus lagi. Sementara itu, Hadianto Rashid, Wali Kota Palu, memerintahkan para camat dan lurah untuk segera mengidentifikasi tempat para pelaku usaha yang kumuh agar dapat dilakukan pembangunan secepatnya. Sehingga lokasi lapaknya terlihat lebih indah dan modern, jauh dari kesan kumuh, agar program pemerintah Kota Palu berupa Adipura dapat tercapai di tahun 2023. Kembali rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama warga setempat dan juga Camat Palu Selatan terkait pembangunan lapak UKM modern ini. Berikut liputan lengkapnya. Karena selama ini kami bingung mau dijual di mana dan bertempat di mana. Setelah kami dapat tempat ini, alhamdulillah sekali kami sangat terbantukan dan kehidupan ekonomi rumah tangga kami terbantukan. Sebelumnya sudah berapa lama Bu jualan di sini? Selama ini kami masih pindah ke sana kemari karena bingung toh, di sana diusir, di sini diusir, dan kami tidak ada tempat yang memang untuk kami tempati seperti ini. Kami tidak perlu lagi pasang tenda, tidak perlu lagi bongkar pasang seperti yang dan tidak kehujanan. Selama ini kalau kami berjual, kalau kena hujan kan kami lari bingung taruh di mana. Misalnya kita ini bisa memberikan kesan tidak kumuhnya lagi lapak-lapak yang sebelumnya mereka hanya menggunakan kayu-kayu bekas, kayu yang sudah dipakai lagi. Sekarang sudah dibangun lapak ini oleh dinas Kota Palu khususnya dan pemerintah Kota Palu pada umumnya untuk memberikan dampak bagi masyarakat yang sebelumnya sudah berdagang supaya mereka bisa rapi, bersih lagi dalam berjualan, dan masyarakat juga yang akan makan atau yang membeli dagangan mereka ini bisa lebih nyaman. Jajaran Polres Balangan bersama TNI dan Satpol PP Kabupaten Balangan melakukan penyekatan di Jalan Ayani, kilometer 45 Paringin Selatan pada hari ini Senin 7 Maret 2022. Penyekatan ini dilakukan sebagai upaya membantu percepatan vaksinasi. Puluhan ASN di lingkungan Pemkat Balangan pun ikut terjaring kegiatan vaksinasi kali ini. Rekan wartawan kami dari Banjarmasin Pos, Isti Rohayanti akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Isti. Oke. Baik, terima kasih Dea. Jadi memang benar hari ini ada kegiatan penjaringan vaksinasi yang digelar oleh Kapolres Balangan bersama TNI dan pemerintah daerah. Dan ini merupakan satu upaya percepatan program vaksinasi yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan di Kabupaten Balangan, di mana targetnya itu pada bulan Maret ini untuk vaksinasi masyarakat Balangan mencapai 70%. Dan pada giat penjaringan hari ini, pagi tadi tepatnya, untuk sasarannya itu khusus ASN di lingkungan Pemkab Balangan. Dan diketahui juga kebanyakan di antara mereka ternyata masih banyak yang tidak mengikuti vaksin ketiga, tidak mendapatkan vaksin ketiga yaitu booster. Sehingga mereka diarahkan pada gerai vaksin yang disediakan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan. Dan selain penjaringan untuk vaksinasi juga, Satlantas Polres Balangan juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor, di mana ada beberapa kendaraan bermotor yang juga sempat kena tilang. Dan Satlantas Polres Balangan juga mengajak masyarakat untuk bervaksin, khususnya untuk ASN juga segera melakukan vaksin dosis 2 dan dosis 3. Dan masyarakat juga diingatkan agar selalu mentaati aturan berkendara serta tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan kelalaian, dan juga menghindari kecelakaan. Baik ya, begitu. Baik, Tribuners, terkait ini, rekan jurnalis kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kasat Lantas Polres Balangan, AKP Imam Suryana. Berikut liputan lengkapnya, kami tampilkan. Baik, hari ini kita dari jam 6.30 tadi sampai sekarang melaksanakan giat penjaringan vaksinasi terhadap aparatur sipil negara Kabupaten Balangan. Yang mana di sini kita bertujuan agar program pemerintah dalam hal ini vaksinasi terhadap masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Semoga target yang telah diberikan oleh pimpinan dalam hal ini pemerintah sekitar
vaksinasi terhadap masyarakat Kabupaten Balangan, dosis 2 dan 3 bisa terlaksana dengan baik. Mungkin untuk hasilnya seperti apa nih Pak? Hari ini hasilnya masih kita berjalan, seperti rekan-rekan lihat, ini masih kita laksanakan penjaringan. Mudah-mudahan target hari ini bisa tercapai. Kami jeda lagi sejenak Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya, Tribuners. Kurang dari 1 kali 24 jam, tim Opsnal Polres Minahasa Utara berhasil menangkap lelaki yang diduga membunuh mahasiswa bernama Jainer Roti, berusia 22 tahun. Peristiwa berdarah ini diketahui terjadi pada Minggu 6 Maret 2022 dini hari kemarin. Di rumah duka, ibu korban menceritakan bagaimana sifat sosok Jainer Roti semasa hidupnya. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Manado, Fistel Mukwan, yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Fistel dengan laporan Anda. Ya, makasih rekan Dea. Memang untuk kasus pembunuhan ini sebelumnya viral di media sosial Facebook yang menulis di mana ada salah satu seorang laki-laki yang dibunuh di rumahnya di Desa Watudambo, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Ya, dengan begitu kami langsung mengkonfirmasi pihak kepolisian Polres Minahasa Utara, dan memang dari Kapolres Minahasa Utara membenarkan hal itu. Nah, untuk kejadian itu memang terjadi di pagi hari atau subuh, sekitar jam 2 subuh,
dan kami konfirmasi kepada Kapolres Minahasa Utara sekitar jam 10 pagi menjelang siang. Kapolres membenarkan hal itu dan menurut Kapolres pelaku sementara diburu karena memang keluarga korban juga tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan penganiayaan atau penikaman kepada saudara mereka. Nah, kurang dari 24 jam ternyata tim opsional Polres Minahasa Utara berhasil meringkus pelaku di Kota Bitung, Batu Putih di Kota Bitung, dan ternyata memang pelaku orang Bitung, warga Bitung. Nah, dari hasil pantauan kami di rumah duka, memang jenazah sudah berada di rumah duka yang sebelumnya dilakukan otopsi di RS Bayangkara, Kota Manado. Dan dari hasil pantauan kami tadi pagi di rumah korban dan mewawancarai ibu korban, menurutnya anaknya ini memang anak yang baik, anak yang tidak pernah membuat masalah, atau anak yang tidak pernah mencari masalah dengan teman-temannya. Namun ternyata pelaku ini memang sama sekali tidak saling kenal dengan korban. Nah, ternyata ini pelaku dia hanya warga Bitung yang datang ke Desa Watu Dambo, datang ke temannya di Desa Watu Dambo, dan informasi yang disampaikan oleh ibu korban sebagaimana yang mereka dengar di Desa Watu Dambo, memang sebelumnya kata mereka ada salah satu kasus pemukulan warga Watu Dambo yang memukul warga Bitung, dan ternyata warga Bitung ini pergi bertemu dengan pelaku penikaman ini dan dia mengelakkan apa yang terjadi di dirinya, sehingga pelaku ini datang mencari di Watu Dambo, sehingga keluarga sampaikan bahkan dia mengeluarkan kata dia akan mencari siapa pelaku yang telah memukul temannya warga Bitung ini. Kalau memang dia tidak bisa mendapatkan pelaku, dia akan membunuh atau menikam siapa saja yang dia temui di jalan. Dan memang dari kepolisian menyebut pelaku saat itu sudah juga dengan miras, sudah terpengaruh dengan minuman keras. Dan setelah dia melakukan penikaman 2 kali ini, dia melarikan diri ke Bitung dan ditangkap oleh Polres Minut di Bitung. Nah, dari ibu korban sendiri menceritakan dia sama sekali tidak ada firasat terkait kejadian ini. Dan saat kejadian menurutnya dia sedang berbaring di kamar, memang belum tidur tapi sudah berbaring di tempat tidur, dan dia mendengar anaknya memanggil nama bapaknya. Dia menyampaikan bahwa dia sudah basah. Menurut ibu korban, dia berpikir mungkin basah dengan air. Tapi ternyata setelah dia keluar, anaknya sudah ditikam 2 kali di bagian belakang kiri, dan dia sudah mandi darah. Namun setelah melihat itu, dia melihat ada 2 orang yang mungkin mengejar ini korban, dan dia langsung kembali mengejar ini 2 orang pelaku, dan mereka kabur keluar rumah. Dan menurut ibu korban memang kejadian di dekat kurang lebih 100 meter dari rumah mereka. Mungkin anak mereka saat akan pulang dan pelaku ini mencegat di perampatan dekat rumah mereka, dan setelah melakukan perkelahian, apalagi melakukan penusukan, korban lari ke rumah mereka karena memang kejadian cukup dekat. Dengan begitu, ibu dari korban berharap agar kepolisian menghukum seberat-beratnya kepada pelaku, atau kalau boleh dihukum hukuman mati, karena anaknya ini orang baik, tidak pernah mencari masalah, kenapa mereka bunuh seperti ini. Untuk itu dia menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian agar menghukum pelaku seberat-beratnya. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Vestel Mukuan, jurnalis Tribun Manado untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya, Tribuners. Mulai hari ini, Senin 7 Maret 2022, 100 sekolah dasar di Kota Ambon mulai menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Protokol kesehatan pun dilakukan sesuai dengan SKB 4 Menteri yang terbaru. Informasi lebih detailnya
akan dilaporkan jurnalis Tribun Ambon Tanita Patiasina yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Tanita dengan laporan Anda. Baik rekan Dea dan Tribuners, hari ini sebanyak 100 sekolah dasar dari total 196 sekolah dasar di Kota Ambon mulai menggelar PTM terbatas. Dan sebelumnya disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Ferdinantaso, mengatakan bahwa seluruh SD ini sebenarnya sudah siap jauh sebelumnya, namun ini dibukanya secara bertahap. Tadi pantauan kami di salah satu SD, yakni di SD Impres 25 Ambon di Kudamati, PTM terbatas ini berjalan lancar dan anak-anak sangat antusias sekali untuk mengikuti PTM ini. Karena menurut mereka belajar secara daring itu banyak kendalanya seperti masalah jaringan internet, atau mereka pun harus bergantian menggunakan gawai dengan adik atau kakak mereka yang juga bersekolah. Dan selain itu, karena antusias mereka tinggi, mereka datang itu 1 jam sebelum belajar dimulai. Jadi shift pagi itu dimulai pada pukul 8 dan mereka wajib datang itu 7:30. Tapi mereka datang itu lebih cepat lagi dari jam 7. Jadi bahkan sebelum penjaga sekolahnya datang, mereka juga sudah datang antri di depan pagar. Dan mereka mengatakan meskipun harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mereka lebih memilih untuk belajar di sekolah ketimbang harus daring lagi. Sementara itu, hasil wawancara kami dengan Kepala Sekolah SD Impres 25, Ibu Helda Matulesi, mengatakan bahwa sekolahnya yang anak-anak yang berjumlah 150 anak ini mengikuti PTM secara terbatas semuanya, namun dibagi shift. Jadi kelas 1, 2, 3 itu hari Senin, Rabu, dan Jumat, sementara kelas 4 hingga kelas 6 itu di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, tiap harinya juga itu dibagi 2 shift, shift jam 8 dan shift jam 10, karena mengingat keterbatasan ruangan, kemudian juga harus menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, anak-anak juga dibagi bila belum divaksin, dipisahkan dengan yang sudah divaksin tahap pertama, kedua, dan tahap kedua. Kemudian yang belum divaksin juga menerapkan protokol yang lebih ketat seperti penggunaan masker 3 lapis, dan mereka juga wajib membawa alat tulis masing-masing, tidak boleh meminjam dari temannya. Nah, baik guru, orang tua maupun anak-anak ini berharap PTM ini bisa terus digelar, karena berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya di PJJ, anak-anak itu tidak memenuhi standar kompetensi minimal. Begitu rekan Dea yang bisa saya sampaikan langsung dari Ambon, kembali ke studio. Baik, Tribuners, terkait PTM ini, rekan Tanita juga sudah melakukan wawancara bersama siswa SD dan juga Kepala Sekolah SD Impres 25 Ambon. Selengkapnya kami tampilkan. Artinya bisa sekolah. Ada senangnya? Senang bisa sekolah bersama teman-teman dan ibu guru. Dan bisa bertemu sama guru-guru lain. Bisa belajar dan Lebih suka mana? Sekolah di sini atau online? Suka di sini. Untuk PTM-nya hari pertama ini kita bagi 2 shift. Yang kelas 1, 2, 3 itu masuknya hari Senin, Rabu, Jumat. Kelas 4, 5, 6, Selasa, Kamis, Sabtu. Karena mengingat ruang kelas kita kan terbatas. Terus protokol kesehatan juga kita harus jaga. Jadi kesiapan dari sekolah kita, wastafelnya, cuci tangannya, maskernya, facialnya, semuanya sudah siap. Maka dari pihak Dinas Pendidikan Kota Ambon sudah melayangkan SD Impres 25 untuk mengadakan atau melakukan PTMT. Jadi untuk prosesnya, kesiapannya sendiri lihat bahwa setiap kelas sudah ada wastafelnya, tisunya, cuci tangannya, sabun, dan semua kesiapan. Ruang kita menggunakan pembelajarannya in fokus, jadi kesiapannya seperti apa kita sudah lihat dalam kelas, dan kordennya semua sudah pasang, kipas anginnya sudah dipasang. Itu kerjasama dengan orang tua murid, dengan komite SD Impres 25.
Sebagai presidensi G20, Indonesia menjadi tuan rumah bagi negara-negara anggota. Salah satunya seperti Kota Batu yang mendapat kesempatan menjadi tuan rumah pada bagian W20 pada 8 hingga 10 Maret 2022. Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur menerima 2 unit mobil listrik yang dipinjamkan oleh Grab untuk mendukung terlaksananya acara W20 tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh reporter Surya Malang. Ada rekan Beni Indo di sana. Silakan dengan laporan Anda, rekan Beni. Oke, selamat sore rekan Dea. Saya laporkan langsung dari Kota Batu bahwa hari ini pihak Grab meminjamkan 2 unit mobil elektrik Hyundai kepada pemerintah Kota Batu untuk mendukung terlaksananya W20 atau Women 20. W20 ini bagian dari agenda G20 yang nanti akan dilaksanakan di Pulau Bali, dan Kota Batu mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah W20. Dan 2 mobil listrik ini mulai bisa dioperasikan mulai hari ini dan rencananya akan difungsikan untuk menjemput para tamu VVIP, karena ada beberapa tamu yang berasal dari negara-negara anggota akan datang langsung ke Kota Batu dan beberapa lainnya datang melalui Zoom. Ya. Baik, terima kasih rekan Beni Indo untuk laporan Anda dari Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser ke Jawa Tengah, Tribuners. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali dinyatakan positif COVID-19. Informasi yang dihimpun, Gibran sempat mengalami gejala batuk-batuk sebelum akhirnya divonis positif corona. Gibran dinyatakan positif sejak Jumat 4 Maret 2022. Saat ini putra sulung Presiden Joko Widodo itu menjalani isolasi mandiri di rumah dinas Loji Gandrung. Sebelum dinyatakan positif corona, Wali Kota Solo itu menghadiri sejumlah agenda, termasuk pengambilan sumpah jabatan ratusan ASN baru di Kota Solo. Sekira 1 minggu lalu, Gibran juga diketahui sempat bertemu dengan ayahnya. Pertemuan itu terjadi pada 28 Februari saat menghadiri pemakaman sang kakek Niono Suryo Sarjono. Atas bagaimana kondisi Presiden Jokowi, dan dalam keterangannya kepada wartawan Senin hari ini 7 Maret 2022, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membeberkan kondisi Presiden Jokowi. Istana memastikan Presiden saat ini dalam kondisi sehat dan tidak terpapar COVID-19. Presiden Jokowi juga tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sejumlah SPBU Kota Bogor, Jawa Barat masih mengalami kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar hingga hari ini Senin 7 Maret 2022. Kelangkaan BBM jenis solar itu terjadi sejak 1 pekan terakhir. Satu di antara banyak SPBU di Kota Bogor yang mengalami kelangkaan, yakni di SPBU Pertamina 34, Jalan Veteran Blok Kepatihan nomor 26, Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Petugas SPBU Pertamina 34 bernama Arif Hidayat membeberkan peningkatan permintaan dari pengendara membuat stok solar menjadi cepat habis. Arif mengatakan bahwa bahan bakar solar ini memang banyak dicari oleh orang-orang akhir-akhir ini. Akibat tingginya permintaan, kini SPBU Pertamina 34 kehabisan stok solar sejak 1 hari lalu. Sekali stok kembali tersedia, menurutnya para pembeli akan langsung menyerbu SPBU dan antrean panjang pun tidak terhindarkan. Pantauan wartawan tribunnews.bogor.com terlihat tulisan habis pada shelter pengisian bahan bakar solar di SPBU Pertamina 34. Dan sebagai informasi, bahan bakar jenis solar mengalami kelangkaan di sebagian besar SPBU Bogor sejak Jumat 25 Februari 2022 lalu. Adapun saat ini diketahui bahan bakar solar per liter dibanderol dengan harga Rp6.000. Anggaran pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara membengkak ke angka 60 miliar rupiah. Biaya sirkuit Formula E itu lebih besar 10 miliar rupiah dari harga perkiraan sendiri atau nilai kontrak pada saat proyek sirkuit Formula E dilelang, yakni 50,15 miliar rupiah. Penanggung jawab proyek sirkuit Formula E, Ari Wibowo mengungkapkan, pembengkakan biaya itu karena sejumlah faktor yang tidak terhitung dalam anggaran awal. Salah satunya seperti pengerasan tanah yang ternyata menelan anggaran lebih besar.
sebab beberapa sudut trek dulunya merupakan lahan bekas pembuangan lumpur. Dia menjelaskan selama pengerjaan ada beberapa hal yang ternyata membutuhkan waktu dan fokus yang lebih besar. Adapun progres pembangunan trek ajang balap mobil itu saat ini mencapai 52% dan diperkirakan selesai pada awal April 2022. Jadwal selesainya pembangunan sirkuit tersebut molor dari target awal yakni akhir Maret 2022. Sebagai informasi tambahan, sirkuit Formula E ini bakal berbentuk kuda lumping dengan panjang lintasan 2,4 km dan lebar 16 meter. Kemudian panjang trek lurus sepanjang 600 meter, terdapat 18 jumlah tikungan dan arah lintasan searah jarum jam. Informasi berikutnya, Tribuners, Surat Edaran atau SE Kepala Satgas Penanganan COVID-19 nomor 9 tahun 2022 yang berbunyi menyatakan pandemi COVID-19 telah berakhir beredar di media sosial. Surat tersebut ditandatangani oleh Kasatgas Letjen TNI Suharyanto. Klaim ini beredar melalui pesan WhatsApp dengan dilengkapi sepotong narasi pencabutan COVID-19 serta tangkapan layar SE Satgas tersebut. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menjelaskan beredarnya informasi ini. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, memastikan surat edaran tersebut tidak benar. Menurutnya, surat edaran yang beredar bukanlah tentang pandemi COVID-19 yang telah berakhir. Faktanya, SE baru itu mencabut surat edaran sebelumnya, yakni nomor 7 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19. Dalam halaman surat terakhir, keterangan mengenai pandemi COVID-19 dicabut merupakan potongan kalimat dari poin kedua pada bagian penutup. Karena itulah klaim SE Satgas nomor 9 tahun 2022 mencabut dan menyatakan COVID-19 tidak berlaku, termasuk kategori konten yang menyesatkan alias hoax atau berita bohong. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, meski sudah mendapatkan vaksin 2 dosis lengkap. Jangan lupa juga Tribuners saksikan live update Tribunnews esok hari hanya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Terakhir, saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.